warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudan wa shifa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil anbiya asqal asqiya aska asqiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Wabil khusus nikmat iman dan ihsan sehingga kita diberikan kesehatan, panjang umur dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita mengikuti amal beliau, mengikuti perintah beliau, sunnah beliau dan berselawat kepada beliau, kita termasuk sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaat di yaumul kiamat kelak. Oke, ya ayuhan netizen, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-19 Ramadan 1440 Hijriah. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum Ramadan mengenai cara membayar fidyah puasa Ramadan. Secara bahasa sendiri, fidyah merupakan sebuah tebusan atau denda. Kalau secara syariat Islam, fidyah sendiri sebagai tebusan atau denda yang wajib dibayarkan oleh umat Islam karena telah meninggalkan kewajiban atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal ini saya akan berfokus dalam fidyah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dalam hal ini kewajiban membayar fidyah itu merupakan suatu tebusan atau denda bagi umat muslim yang secara ujur maupun tidak ujur meninggalkan puasa Ramadan karena beberapa kondisi atau faktor. Lantas siapa sajakah yang berhak, siapa sajakah yang diwajibkan untuk membayar fidyah? Yang pertama ada orang tua renta, yaitu orang tua yang sudah berusia lanjut yang secara fisik tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Baik nanti jika orang tua renta ini menjalankan puasa justru akan mengalami kepayahan atau masakoh yang akan membahayakan secara fisiknya. Nah, orang tua renta ini tidak diwajibkan untuk berpuasa atau tidak kewajiban untuk mengganti atau mengkodok puasa Ramadannya di lain waktu, tapi dia dikenakan fidyah berupa 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Yang kedua yaitu orang yang sakit parah. Nah, orang yang sakit parah yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh dan tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan maupun untuk mengkodok puasa Ramadan, tapi dia dikenakan fidyah berupa 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Yang ketiga yaitu wanita hamil atau ibu yang menyusui, di mana wanita hamil atau ibu menyusui diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ibadah puasa Ramadan dikarenakan takutnya mengalami kepayahan atau masakoh atau mengkhawatirkan janin yang dikandungnya atau bayi yang sedang disusuinya. Dalam ini ada 2 golongan yang bisa kita bedakan antara wanita hamil atau ibu menyusui yang wajib membayar fidyah atau tidak. Jika ia khawatir keselamatan dirinya atau dirinya beserta anak atau janinnya, maka dia tidak ada kewajiban untuk membayar fidyah, tetapi hanya kewajiban untuk mengkodok puasanya di luar Ramadan ke depannya. Kemudian jika ia khawatir terhadap bayinya atau terhadap janin yang ada di kandungannya, maka ia wajib membayar fidyah beserta mengkodok puasanya di lain waktu. Hal ini sesuai dalam kitab Fathul Qorib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Juzari. Kemudian yang keempat yaitu orang yang meninggal. Orang yang meninggal ini di mana orang yang meninggal diwajibkan untuk membayar fidyah, di mana jika ia meninggalkan puasa Ramadannya baik sebab ujur maupun tidak ujur, di mana dia masih memiliki kesempatan atau waktu untuk membayar atau mengkodok
atau mengkodok puasanya, tetapi sampai dia meninggal dia justru belum mengkodok atau mengganti puasa Ramadannya, maka dia dikenakan untuk membayar fidyah berupa 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalnya. Kemudian ketentuan di atas berlaku jika orang yang meninggal itu meninggalkan tirkah atau harta peninggalan sang mayit untuk membayar kewajibannya seperti membayar fidyah. Jika tidak memenuhi, maka tidak ada kewajiban bagi ahli waris si mayit untuk membayar membayar fidyah atau mengkodok puasa si ahli mayit. Tetapi jika si ahli warisnya itu membayar fidyah maupun mengkodok puasa si mayit, walaupun jumlah atau harta peninggalannya itu belum mencukupi fidyah, maka diperbolehkan, dan itu hukumnya sunnah. Dan yang kelima, orang yang wajib membayar fidyah yaitu orang yang mengakhirkan kodoknya atau mengakhirkan menunda-nunda kodok Ramadan hingga datanya bulan Ramadan berikutnya, dimana orang ini masih memiliki waktu untuk membayar, untuk berpuasa atau mengkodok puasa Ramadannya, tapi ia lalai sehingga datangnya bulan Ramadan berikutnya dan dia sampai lupa untuk tidak membayar atau mengkodoknya. Hal ini maka ia termasuk berdosa dan wajib istilahnya membayar fidyah berupa 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Menurut pendapat al-aswah atau pendapat yang kuat, fidyah kategori ini dapat berlipat ganda dengan berlalunya putaran tahun atau bulan Ramadan yang dilaluinya. Lantas, berapakah kadar dan jenis fidyah puasa Ramadan ini? Nah, untuk kadarnya sendiri, fidyah puasa Ramadan ini sebesar 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkannya. Kemudian untuk jenis fidyah yang digunakan yaitu makanan pokok yang digunakan atau yang dikonsumsi secara umum di suatu negara. Contohnya di Indonesia, di mana mayoritas masyarakat Indonesia itu mengkonsumsi nasi, sehingga jenis fidyahnya itu berupa beras. Kemudian untuk ukuran 1 mud, misal kita konversikan dalam satuan gram, itu 1 mud itu setara dengan 675 gram atau seberat 6,75 on. Dan ini sesuai dengan hitungan yang telah masyhur sesuai dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatuhu. Kemudian kepada siapakah kita mengalokasikan fidyah itu? Nah, untuk fidyah puasa Ramadan kita alokasikan kepada 2 golongan, yaitu golongan orang fakir dan golongan orang miskin. Fidyah puasa Ramadan ini tidak diperbolehkan diberikan kepada mustahik zakat yang lainnya, termasuk kepada orang kaya, karena antara fidyah dan zakat mustahiknya berbeda. Kemudian waktu mengeluarkan fidyah, untuk mengeluarkan fidyah ini untuk orang yang meninggal itu diperbolehkan kapan saja selaginya harta peninggalan si mayit masih mencukupi untuk membayar fidyah, kemudian tanpa ada batasan waktu, tapi alangkah baiknya sesegera mungkin ditunaikan. Kemudian fidyah untuk orang yang sakit parah, orang tua yang renta, kemudian ibu hamil maupun wanita menyusui itu diperbolehkan setelah waktu subuh setiap hari waktu mereka berpuasa, atau seminimal mungkin setelah sudah waktunya malam atau sudah terbenamnya matahari waktu untuk berpuasa pada keesokan harinya. Ataupun juga fidyah dapat ditunaikan setelah hari-hari berikutnya, setelah puasa berlangsung. Kemudian untuk cara niat fidyah sebagaimana yang difatwa oleh Syekh Imam Amromli, disebutkan bahwa fidyah merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta, maka dalam pelaksanaannya itu disyariatkan untuk seseorang itu berniat. Salah satu contoh niatnya yaitu nawaitu an ukhrija hadil fidyata li iftari shaumi ramadana fadlillahi ta'ala, yang artinya
saya berniat mengeluarkan fidyah ini karena berbuka puasa di bulan Ramadan wajib karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk niat lainnya disesuaikan berdasarkan kondisi dari masing-masing orang meninggalkan puasa Ramadan. Misalnya itu puasa karena khawatir terhadap janinnya atau karena sakit parah dan lain sebagainya. Nah, untuk niatnya ini, niat fidyah ini, membayar fidyah dapat dilakukan ketika sedang memberikan fidyah itu kepada orang fakir maupun orang miskin, ataupun ketika memisahkan beras untuk difidyahkan kepada orang fakir maupun kepada orang miskin. Sekian kultum dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.